Selamat pagi anak-anakku sekalian dan bahagia. Di pertemuan keempat ini, sesi 4, ya, kita akan menjelaskan tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi kalian itu dari berangkat rumah ke tempat kerja, balik lagi ke rumah, itu harus selamat. Ya, jadi utama dulu selamat dulu, jangan yang lain-lain dulu. Kalau di dalam bengkel, kalian harus perhatikan. Jadi ketika mau masuk ke dalam area bengkel, perhatikan semuanya. Identifikasi semua yang akan kita kerjakan. Takut ada yang ganjil. Kalau misalkan ada kabel yang melintang, ada sampah, itu harus kalian bereskan dulu ya. Kalau sampah dipungut, buang tempatnya. Kalau ada kabel yang melintang di tengah jalan, kalian harus singkirkan dan dirapihkan. Ya. Kalaupun ada oli yang menetes, ya, atau air, ya kan, itu cepat kalian bersihkan. Kalau olinya sedikit, kalian cukup dilap menggunakan majun. Tetapi jika olinya banyak, maka pakai bekas gergajian, ya, disiram nanti disapukan, masukkan ke tempat itu ada bekasnya. Jadi ada bekas gergaji yang bersih, ada yang kotor. Nah, perhatikan betul ya. Ini kita lihat gambar nih. Yang pertama nih, perhatikan gambar ini. Ini adalah cara menggunakan peralatan dan perlengkapan yang lainnya. Harus benar ya. Ini autolift. Ya. Autolift atau car lift dalam bahasa bengkelnya. Ini jenisnya yang two post, 2 tiang. Ya kan? Ini kita punya di bengkel, terus ada yang single post. Single post juga ada di bengkel di sebelah kiri ya, kalau nggak salah tiangnya itu. Tetapi ada single post yang di tengah, itu biasanya ada di tempat cuci mobil ya. Kalau kalian tempat cuci mobil ada tiang satu ke atas, nah itu namanya single post. Kalau yang four post ya, kalau yang four post itu 4 tiangnya biasanya digunakan untuk spooring balancing. Ya. Nah, sebelum menggunakan autolift ini kalian perhatikan betul berapa ton ya kemampuannya, terus cara menggunakannya. Kalau nggak ngerti tanya, jangan sok-sokan ya, jangan sok-sokan. Jadi kalau nggak ngerti tanya cara menggunakannya. Jadi yang pertama ini perhatikan, ini sebelum dinaikin ya. Jadi mobil masuk ke area car lift ini, stall ya. Nanti dinaikkan sedikit-sedikit. Nanti perhatikan, tumpuannya harus pas, tumpuan kiri, kanan, ya, depan, belakang ya. Jadi kiri, kanan, depan, belakang tuh tumpuannya harus pas. Ya. Di tumpuan kendaraan. Tumpuan kendaraan ini ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan bodinya ini monosok. Monosok itu rangkanya bersatu dengan bodi. Ada yang terpisah, ya. Ada frame-nya, ada rangkanya khusus ya. Kalau kalian paling gampang lihatnya di truk, kalau nggak di Kijang Innova. Jadi Kijang Innova apapun itu menggunakan rangka ya. Jadi lebih berat tapi lebih kuat ya, kokoh. Kalau yang Avanza, Xenia, Ras gitu ya, itu bodinya monokok ya. Jadi tinggi simpennya di bodi ini kalau yang jenisnya yang monokok. Tetapi yang menggunakan frame itu di frame ya, nyimpen ininya, tumpuannya. Baru dinaikkan hati-hati dan diperhatikan ya, perhatikan betul. Takut pas naik kemiringannya ada miring. Kalau ada miring turunkan lagi, setel lagi baru naikin ya. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam menggunakan autolift ini. Dongkrak juga sama ya. Jadi kalau kalian menggunakan dongkrak biasanya ada tumpuannya, ada yang di tengah depan, ada yang tengah belakang. Belakang kalau misalnya penggeraknya belakang ya, rodanya itu di bawah gardan ya. Tapi kalau di depan biasanya ada rangka tumpuannya ya, rangka bodi maupun rangka yang terpisah. Atau di sebelah kiri dan kanan ya, itu tergantung dari jenis kendaraannya. Gerinda, ini perhatikan nih, ini gerinda. Kalau menggunakan gerinda, sarung tangan harus dilepas. Karena kalau ada tali jahitan ini yang lepas, masuk ke putaran yang tinggi dan kuat, nanti tekan kalian akan terbawa. Bahaya ya, jadi tidak boleh menggunakan sarung tangan. Dan ada alat-alat yang lainnya kayak FST dan lain-lain. Itu kalau nggak ngerti tanya. Ya, berhati-hati terhadap api yang merokok saat bekerja. Jadi perhatikan nih, di bengkel itu banyak bahan bakar
bahan-bahan yang mudah terbakar, ya, seperti oli, bensin. Kalau misalkan habis mencuci komponen, kan itu biasanya pakai bensin ya atau solar. Jangan dibuang di got, tapi buangnya di tempat yang telah disediakan, ya. Biasanya ada tempatnya. Kalau habis nyuci pakai bensin, nah itu dialirkan ke tempatnya. Jangan dibuang di got. Nanti ada yang buang puntung rokok bisa meledak gitu ya. Hati-hati. Oli juga sama, ya. Nah, jangan menangani benda yang terlalu berat bagi Anda. Ya. Jadi kalau berat badan kita itu biasanya 25% dari berat badan kita. Itu yang maksimum. Lebihnya nggak boleh, ya, harus digotong atau menggunakan alat bantu yang lainnya. Jadi hati-hati dalam mengangkat juga ada tekniknya, nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Kalau nggak nanti cedera otot, ya, atau urat kejepit lah cek orang Sunda namanya. Dan itu banyakkan kadang sekali dua kali nggak kerasa, ya. Nanti kalau udah tua baru kerasa dia nggak bisa berdiri tegak. Banyak itu ya karyawan pabrik yang merasa dia kuat dulunya, atau dia nggak bisa. Jadi kalau lihat-lihat dulu nih, perhatikan, rasakan oleh kalian, ini kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan diteruskan. Baik minta bantuan orang lain atau alat bantu yang lainnya. Itu saja tentang keselamatan kerja di area bengkel. Kalian harus hati-hati. Keselamatan kerja di dalam bengkel kesimpulannya adalah yang pertama yaitu berpenampilan yang profesional. Jadi selamatkan dulu diri kita sendiri. Ya. Jadi diri kita sendiri harus selamat dalam bekerja. Ya. Yang kedua, selamatkan objek yang akan kita kerjakan. Jadi apa yang mau dikerjakan itu selamatkan dulu. Lindungi dia menggunakan feather cover dan lain-lain. Dan selamatkan area kerja. Area kerja harus rapi, bersih. Ya, itu nggak boleh ada oli, kotoran dan lain-lain. Nah itu tentang keselamatan kerja. Yang terpenting bagi kalian perhatikan duga itu apa ya? Kalian harus peduli. Kalian harus prediksi ini mungkin bisa mengganggu nggak, bisa menyebabkan kecelakaan nggak? Kalau itu bisa menyebabkan kecelakaan, kalian hindari, ya. Atau kalau nggak dihindari, caranya kalian coba singkirkan. Ya, kalau nggak konsultasikan dengan SA atau kepala regu kalian. Itu saja yang untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih.